Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Sudrajat, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan, dosen tetap Prodi Sarjana Administrasi Kesehatan, Fakultas Kesehatan, Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Administrasi Rumah Sakit dan Puskesmas. Mata kuliah Administrasi Rumah Sakit dan Puskesmas merupakan salah satu mata kuliah inti pada kurikulum Sarjana Administrasi Kesehatan. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS teori. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini adalah membahas tentang yang pertama, pengertian dan ruang lingkup administrasi rumah sakit, kemudian masalah-masalah yang sering timbul dalam pengelolaan rumah sakit, kemudian ciri spesifik dari sebuah rumah sakit, kemudian beberapa aspek penting dalam pengelolaan rumah sakit seperti misalnya akreditasi, rekam medis pasien, dan infeksi nosokomia. Kemudian untuk administrasi puskesmas, di mata kuliah ini akan dibahas tentang konsep dasar puskesmas, penilaian kinerja puskesmas, sistem rujukan puskesmas, kemudian revitalisasi puskesmas, dan akreditasi puskesmas. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami ruang lingkup administrasi rumah sakit. Kemudian, mahasiswa mampu memahami problematika dalam pengelolaan rumah sakit. Kemudian, yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami indikator kinerja di rumah sakit. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami isu terkini dalam pengelolaan rumah sakit. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan terkait konsep pelayanan prima ataupun service excellence di rumah sakit. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu memahami konsep dasar puskesmas dan azas penyelenggaraan puskesmas. Yang ketujuh, mahasiswa mampu merancang program perencanaan kesehatan di puskesmas. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami terkait penilaian kinerja di puskesmas. Kemudian yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan terkait sistem rujukan di puskesmas. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menjelaskan terkait revitalisasi puskesmas. Kemudian materi pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, akan dibahas terkait dengan pengertian dan ruang lingkup administrasi di rumah sakit. Kemudian yang kedua, kita membahas problematika yang sering timbul dalam pengelolaan rumah sakit. Yang ketiga, membahas terkait dengan ciri spesifik dari sebuah rumah sakit. Kemudian yang keempat, membahas tentang indikator kinerja dalam rumah sakit. Kemudian yang kelima, isu terkini dalam pengelolaan rumah sakit. Kemudian yang keenam adalah aspek penting dalam pengelolaan rumah sakit, seperti akreditasi rumah sakit, rekam medis, dan infeksi nosokomia. Kemudian yang ketujuh adalah konsep pelayanan prima ataupun service excellence di rumah sakit. Kemudian yang kedelapan, kita akan membahas terkait dengan konsep dasar puskesmas, kemudian upaya dan azas dalam penyelenggaraan puskesmas, kemudian perencanaan program di puskesmas, kemudian yang ke-11 adalah penilaian kinerja puskesmas, yang ke-12 adalah sistem rujukan di puskesmas, kemudian yang 13 adalah sistem revitalisasi puskesmas, dan yang ke-14 adalah sistem akreditasi puskesmas. Jadi total ada 14 tatap muka secara langsung pada mata kuliah ini. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan secara tatap muka langsung di kelas ataupun secara offline. Metode yang sering saya gunakan dalam mata kuliah ini menekankan pada keaktifan dan partisipasi mahasiswa. Saya biasa menggunakan metode ceramah,
diskusi, focus group discussion, kemudian dengan menggunakan metode student center learning dengan cara membagi kelas dalam dua kelompok, yaitu yang pertama adalah kelompok penyaji materi dan yang kedua adalah kelompok penyanggah materi, di mana nanti kelompok penyanggah materi ini akan memberikan tambahan materi dari apa yang tidak tersampaikan oleh kelompok penyaji materi. Kemudian metode terakhir yang biasa saya gunakan adalah team based project. Jadi setiap kelompok nanti akan mengangkat satu proyek perencanaan program kesehatan di tingkat puskesmas. Jadi mereka akan belajar dalam menyusun program kesehatan di tingkat puskesmas. Kemudian untuk sistem penilaian dalam mata kuliah ini, saya biasa menggunakan rubrik penilaian dengan bobot penilaian terdiri dari 4 indikator. Yang pertama adalah nilai UTS sebesar 35%, nilai UAS sebesar 35%, nilai tugas sebesar 20%, dan nilai keaktifan di dalam kelas sebesar 10%. Baik, untuk tahapan selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran mata kuliah dasar administrasi rumah sakit dan puskesmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, bertemu lagi di mata kuliah dasar administrasi rumah sakit dan puskesmas. Jadi pada pagi hari ini, ya, saya akan memberikan perkuliahan terkait topik excellent service di layanan kesehatan. Sebelum saya memberikan perkuliahan, tolong Ketua Kelas, Mas Torik, silakan memimpin doa agar apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan diberikan rahmat Allah SWT. Silakan Mas Torik. Sebelum kita mulai program pagi hari ini, mari kita panjatkan doa. Doa mulai. Doa selesai. Jadi materi hari ini tentang excellent service di layanan kesehatan atau pelayanan prima di layanan kesehatan. Sebelum masuk ke materi ini, saya ingin sedikit melakukan persepsi dengan materi sebelumnya. Kalau di sebelumnya kita sudah belajar terkait beberapa indikator dalam pelayanan di rumah sakit. Mulai dari indikator kinerja mutu, indikator kinerja operasional, dan indikator yang lain. Nah, kira-kira ada yang masih ingat nggak contoh dari indikator mutu satu rumah sakit itu apa kira-kira? Ada yang masih ingat teman-teman? Apa coba? Ya. Status akreditasi rumah sakit, Bapak. Nah, betul. Ya, status akreditasi rumah sakit. Ya. Nah, materi ini itu berkaitan juga dengan indikator mutu dari satu rumah sakit, yaitu terkait dengan excellent service atau pelayanan prima. Jadi satu pelayanan prima di rumah sakit itu melibatkan 3 komponen, ya. Mulai dari customer, kemudian health service, dan servicer. Atau yang pertama, customer adalah konsumen ataupun pasien ataupun user dari satu fasilitas layanan kesehatan, kemudian health service atau pemberi pelayanan kesehatan, dan servicer atau pemberi pelayanan kesehatan. Dalam hal ini bisa sebagai seorang tenaga kesehatan. Nah, ketiga komponen ini akan saling berinteraksi, dan dalam interaksi itu sebagai seorang tenaga kesehatan kita harus memberikan service excellent atau layanan prima kepada pengguna dari layanan kesehatan. Oke. Jadi ini beberapa pengertian terkait dengan service excellent atau pelayanan prima di rumah sakit. 1. Bisa diartikan sebagai pelayanan yang baik dan memuaskan pelanggan atau masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan, menyiapkan, mengurus, diperlukan secara prima sehingga pelanggan mendapatkan sesuatu yang melebihi harapan. Jadi dalam memenuhi kebutuhan permintaan user atau pengguna satu layanan kesehatan, kita harus mampu menyiapkan agar apa? Agar kita mampu memberikan
pelayanan yang melebihi harapan, melebihi ekspektasi dari user dari user dari layanan kesehatan ya. Dalam konsep layanan prima atau service excellent, yang perlu ada dalam service excellent itu yang pertama adalah kepedulian atau care. Ya. Kemudian jiwa melayani ya atau customer service dan kepuasan atau customer satisfaction. Ya. Jadi 3 hal ini yang nantinya akan menciptakan layanan prima atau service excellent di pelayanan kesehatan. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah, dalam kita memberikan pelayanan, ini ada satu akronim ya, yaitu service ya. Gimana S-nya itu adalah self awareness dan self esteem. Kemudian E-nya itu adalah empathy. Kemudian R adalah reform, V adalah vision and victory, I-nya adalah initiative dan impressive, C-nya adalah care, dan E-nya adalah empowerment and evaluation. S yang pertama terkait dengan self-awareness. Self-awareness ini adalah menanamkan pada diri bahwa melayani itu sebagai satu kewajiban. Ya. Self-awareness, bahwa ketika kita menjadi seorang tenaga kesehatan, berarti jiwa melayani kita itu harus bagus. Rasa empati kita harus bagus ya. Kemudian empati ini mengutamakan empati dalam melayani konsumen dan antusias. Jadi jangan sampai sebagai tenaga kesehatan kita itu baru berempati ketika ada orang yang susah, ketika ada orang yang menderita. Jangan sampai kita tunggu menderita dulu, tapi kita harus memiliki jiwa empati yang bagus, yang tinggi. Dan juga antusias, jadi suka menolong. Ya. Jangan berpikiran bahwa mereka tidak minta bantuan saya kok. Ya, kalau mereka minta bantuan saya baru menolong. Sebagai seorang tenaga kesehatan tidak boleh kayak gitu ya. Ketika ada yang membutuhkan, ketika ada yang kondisinya itu sakit ataupun dia memerlukan pertolongan, ya harus kita tolong tanpa harus diminta. Kemudian reform. Ya, reform ini berusaha untuk memperbaiki pelayanan. Jadi di pelayanan kesehatan itu kita tidak boleh stagnan, ya. Tapi dia harus memperbaiki terus pelayanan. Ya. Agar apa? Agar dia bisa bersaing, agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik ke masyarakat ya. Sehingga service excellent itu bisa terwujud. Kemudian ada vision and victory ya. Berpandangan kepada masa depan ya. Dan memberikan layanan yang terbaik. Jadi rumah sakit itu harus mempunyai visi ke depan. Ya. Ketika 5 tahun ke depan dia harus mampu meningkatkan pelayanan apa saja. Ya, misalnya dia targetnya nanti bisa memberikan layanan spesialistik apa saja dalam jangka 5 tahun ke depan. Kemudian dia memperbaiki status akreditasinya. Ya. Kemudian misalnya adalah I, inisiatif dan impresif, yaitu memberikan pelayanan yang insentif dan mengesankan. Ya, jadi pelayanannya itu diberikan secara intensif. Ya, jadi benar-benar dalam memberikan pelayanan itu harus serius. Kemudian ada care and cooperativeness. Ya. Ini berarti menunjukkan perhatian dan membina kerjasama yang baik dengan konsumen. Jadi care ini ya, atau membina hubungan yang baik itu akan memberikan dampak jangka panjang. Di pelayanan kesehatan ya, kita tidak boleh hanya berfokus pada yang namanya keuntungan yang terlihat atau tangible benefit, tapi juga kita harus berfokus pada keuntungan yang tidak terlihat atau intangible benefit. Contohnya apa? Kalau di rumah sakit manfaat atau contoh yang terlihat itu apa contohnya? Menurut kan apa contohnya? Apa? Di rumah sakit apa Mbak Lila? Yang terlihat Bapak, Ya. Mungkin kayak fasilitas yang bersih dan nyaman. Terus apa?
Kalau dari segi bisnisnya di satu rumah sakit misalkan mendapatkan keuntungan seperti dia mendapatkan keuntungan, ya, profit, ya. Artinya rumah sakit itu profit, dia bisa menjalankan operasionalnya dengan bagus. Selain itu ya, selain yang disampaikan tadi oleh Mbak Mila, ya, dia bisa membuat fasilitas yang bagus. Rumah sakit juga harus berfokus pada keuntungan yang intangible, yang tidak terlihat. Contohnya apa? Loyalitas dari para pelanggan. Nah, loyalitas dari para pelanggan itu nanti bisa terwujud ketika kita menerapkan pelayanan prima, service excellence di rumah sakit. Nanti kita akan bahas. Kemudian ada empowerment and evaluation. Empowerment ini memberdayakan diri dan melakukan evaluasi terhadap tindakan yang dilakukan. Kalau kita dalam satu organisasi, ya, tahap dalam manajemen sistem itu yang terakhir ada evaluasi itu akan dilakukan secara terus-menerus. Ya. Dimana nanti hasil evaluasi dari misalkan tahap 1 itu akan menjadi input, akan menjadi masukan pada kinerja di tahap, pada proses manajemen di tahap 2. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian untuk standarisasi pelayanan kesehatan ini standarnya ya. Jadi kalau di rumah sakit itu ada Permenkes nomor 3 tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Kalau pelayanan itu berkaitan dengan SOP, standar operating procedure. Nah, ini standarisasinya dengan Permenkes ini ya. Kemudian ini care atau jiwa kepedulian. Nah, ini bisa dilakukan oleh rumah sakit dengan apa? Dengan menambah layanan sesuai dengan kebutuhan konsumen di mana sarana pelayanan kesehatan berada. Contohnya ini komputer tomografi scan, atau biasa kita sebut dengan apa? CT scan. Kemudian ada layanan hemodialisis. Layanan hemodialisis ini untuk apa? Cuci darah, Pak. Untuk cuci darah. Hemodialisis itu untuk cuci darah. Kemudian USG untuk kehamilan dan berdasarkan. Jadi layanan seperti ini itu harus terus dikembangkan. Hemodialisis, saya mencontoh seperti hemodialisis. Hemodialisis ini digunakan untuk penderita gagal ginjal ya, yang sudah kronis ya. Dimana sekarang ini kasusnya itu sangat tinggi, bahkan di anak muda itu sudah mengalami kerusakan ginjal. Jadi layanan hemodialisis ini setidaknya di sekitar rumah sakit itu harus ada. Ya, karena agar nanti pasiennya itu nggak antri. Seperti itu ya. Nah ini service ya, atau pelayanan. Service ini adalah rasa menyenangkan yang diberikan kepada orang lain, disertai kemudahan dan memenuhi segala kebutuhan mereka. Ya. Jadi kalau ini saya berikan contoh 3S ya. Kira-kira 3S ini apa saja? Ayo, saya berikan simbol itu. Senyum. Nah, betul. Pinter semua berarti sana. Ada senyum, salam, dan sapa. Ya. Ini yang paling minimal. Ya. Paling minimal hanya 3S ini. Ya. Ya. Ada yang 8S. Ya. Nanti menambahkan sopan, santun kayak gitu ya. Tapi yang paling minimal sebagai tenaga kesehatan kita harus memenuhi 3S ini. Senyum, salam, sapa. Ya. Ketika kita bekerja di pelayanan kesehatan, kita agak boleh hanya memberikan senyum, salam atau sapa hanya kepada misalkan pasien-pasien yang ekonominya bagus atau orang-orang yang berpenghasilan besar ya. Tapi justru yang harus diperhatikan itu adalah mereka-mereka yang ini ya, yang mohon maaf perekonomiannya mungkin agak kurang, kemudian ketika dia mau datang ke layanan kesehatan itu pengorbanan yang dia berikan itu lebih banyak. Nah itu harus benar-benar kita berikan pelayanan yang bagus ya. Apalagi gini ya, sekarang kita di era BPJS itu banyak
wacana, banyak narasi yang berkembang bahwa pasien BPJS itu ketika di rumah sakit dibedakan, dikucilkan, tidak diberikan pelayanan dengan baik. Padahal tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu seharusnya, teorinya tidak seperti itu ya. Tidak ada pembedaan antara pasien BPJS dengan pasien yang lain ya. Kemudian ada satisfaction. Satisfaction ini adalah apa? Rasa apa? Satisfaction. Puas. Kepuasan ya. Satisfaction itu adalah rasa puas ya. Perasaan terpenuhi satu keinginan, harapan atau kebutuhan yang didapat dari penyedia layanan kesehatan atau dari fasilitas layanan kesehatan ya. Nah, ketika kita mampu memberikan pelayanan yang baik ya, pengguna kita itu menjadi puas, kita memberikan pelayanan melebihi harapan seseorang itu ya. Yang terjadi adalah apa? 3 hal ini ya. Yang pertama, 1, dia akan apa? Kembali. Ya. Kalau dia sudah kembali, itu berarti sudah apa? Terbentuk apa? Loyalitas. Ketika dia sakit ya, atau bahkan sehat, dia akan check up ke rumah sakit misalnya. Yang dituju adalah pasti rumah sakit itu, ya, rumah sakit A misalkan, karena dia telah memberikan pelayanan yang baik. 1, dia pasti akan kembali. Yang kedua, dia akan melakukan promosi gratis. Nah, ini tadi yang makanya ketika satu rumah sakit itu dia berfokus pada intangible benefit, pada manfaat jangka panjang, maka pasien itu juga akan memberikan manfaat jangka panjang ya. Pasien itu akan timbul loyalitasnya, sehingga apa? Dia akan mempromosikan rumah sakit itu secara gratis loh ya, secara gratis kepada masyarakat luas, masyarakat yang lain ya. Karena kita tahu ya, sekarang itu ya, kalau kita mau punya bisnis apapun ya, termasuk rumah sakit, harus kita alokasikan satu dana untuk advertising, untuk apa? Untuk pemasaran, ya, untuk iklan. Gitu. Nah, tapi kalau kita sudah tadi dapat hatinya pelanggan kita, maka dia akan berikan promosi secara gratis. Ya. Kalau orang zaman dulu itu apa? Menyebutnya itu apa? Gethuk tular. Tahu peribahasa gethuk tular kamu? Hah? Gethuk tular itu seperti ini. Satu orang menceritakan ke orang lain, orang ini menceritakan ke orang lain. Begitu terus. Nah, itu tidak akan terputus. Tidak akan terputus, akan berulang seperti itu terus. Terus, nah ini yang terakhir, dia mau mengeluarkan pengeluaran yang lebih. Ya. Ketika dia memanfaatkan pelayanan kesehatan di situ, dia mau mengeluarkan pengeluaran yang lebih. Artinya apa? Dia bisa berkorban. Ya. Dia bisa mengorbankan sumber daya yang dimilikinya secara lebih, ya. Pengeluaran yang lebih. Karena kita tadi sudah mampu memberikan service excellent atau layanan prima dengan baik. Nah, ini kalau ditarik dalam satu irisan ya, customer atau pelanggan di rumah sakit itu ini berada di antara care, service, dan satisfaction ini. Ini ya. Nah, kemudian ya, satisfaction ya, atau kepuasan. Nah, dalam kepuasan itu kita bisa mengukur dalam 5 dimensi ini, atau kita sebut dengan pengukuran Rater. Rater ini apa? Reliability, assurance, tangible, empathy, dan responsiveness. Reliability itu apa? Reliability itu adalah pelayanan yang andal, pelayanan yang ketika seorang pasien itu datang ke layanan kesehatan, kemungkinan untuk sembuh itu tinggi, berarti pelayanan itu andal, reliable. Kemudian assurance memberikan jaminan, ya, berikan jaminan ya. Artinya benar-benar rumah sakit itu menjamin kesembuhan, bukan menjamin derajat kesehatannya tambah turun seorang pasiennya, tapi harus menjamin kesembuhan. Kemudian tangible ini ya, fasilitas fisik yang terlihat ya.
Jadi misalnya seperti pelayanan yang ruang tunggu yang bagus, kemudian peralatan yang maju ya, dan lain-lain. Kemudian empati ya tadi, rasa empati ya. Kemudian dan yang terakhir adalah responsiveness. Bagaimana respon tenaga kesehatan itu dalam melakukan pelayanan kepada pasien. Ya. Jangan sampai kita menjadi tenaga kesehatan yang tidak responsif. Ya. Nah, service excellence ini butuh ini 6A. Dari ability, attitude, appearance, attention, action, dan accountability. Ability itu berarti adalah kemampuan ya. Kita harus memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang baik. Kemudian sikap yang baik ya, atau attitude. Kemudian ini penampilan ya. Penampilan. Jangan sampai kita menjadi seorang tenaga kesehatan itu kita memiliki penampilan yang ruwis-ruwis. Misalkan kalau yang cowok rambutnya itu gak dipotong, gak rapi, panjang gitu ya. Kemudian memberikan perhatian, memberikan tindakan secara cepat dan bertanggung jawab ya. Tuh. Oke, saya rasa itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan atau kita diskusikan? Ada yang ditanyakan? Belum. Kalau tidak ada, saya berikan pertanyaan ya. Coba, saya ingin tahu sejauh mana kalian bisa menangkap perkuliahan pada pagi hari ini. Oke, pertanyaan pertama. Kira-kira menurut kalian mengapa service excellence itu penting dalam konteks rumah sakit atau pemberi layanan kesehatan? Ada yang bisa jawab? Silakan. Ya, Mbak Alia. Menjawab. Itu meningkatkan loyalitas dan kepuasan pasien, meningkatkan daya saing rumah sakit. Oke, ya. Oke, betul. Nah, jadi memang ketika service excellence itu bisa diterapkan di rumah sakit, itu dia akan meningkatkan daya saing. Ya, kemudian tadi meningkatkan loyalitas pasien, loyalitas customer, itu yang paling penting ya. Di zaman sekarang itu yang paling penting. Kemudian ini selanjutnya, apa saja contoh penerapan service excellence di rumah sakit? Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, Izin Manila. menjawab Bapak, ada sapaan ramah dan senyum, terus ada responsif terhadap kebutuhan pasien, lalu yang terakhir juga ada pelayanan yang cepat dan tepat waktu. Oke, betul ya, berarti sudah masuk ya. Jadi contohnya tadi kita bisa memberikan teguran, senyuman, sapa, kemudian pelayanan yang cepat. Itu adalah contoh-contoh pelayanan prima, penerapan pelayanan prima di rumah sakit. Nah, kemudian yang terakhir ini, apa tantangan kira-kira apa tantangan dalam menerapkan service excellence di rumah sakit? Ada yang bisa? Ya, Pak. Izin menjawab Bapak, tantangannya itu ada kurangnya kesadaran, kemudian keterbatasan sumber daya, kemudian ada perbedaan harapan pasien dan stres beban kerja. Benar ya. Jadi yang saya garis bawahi adalah stres beban kerja. Kalau kita ya sebagai karyawan tuh beban kerjanya terlalu tinggi, stresornya terlalu tinggi, tingkat kita bisa memberikan pelayanan secara excellent itu akan menurun. Ya. Makanya kalau dari sudut pandang seorang direktur rumah sakit, kita juga perlu ini menjamin tingkat stres karyawan kita itu tidak terlalu tinggi. Ya, begitu. Oke, ada yang mau didiskusikan lagi atau ditanyakan? Belum Bapak. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu perkuliahan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita di masa yang akan datang. Amin. Terima kasih. Cukup sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.